إلى هرة شيخ دين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى هرة شيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى هرة شيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب هرة الشيخ وياكي حاجي محمد شافعي هذاوي بن محمد صالح رائدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ عبد الوهاب الشعراني وأصوله وفروعه ومشايخه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم وبارك لنا يا الله وبارك حياتنا سهل كل أمورنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال وأبغض الناس إلى الله man akala wahdahu, gitu ya. Kamu halaman 13. Ini ngelanjutin daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah Ta'ala itu adalah yang paling manfaat di antara mereka bagi manusia yang lainnya. Wa syarruhum, dan seburuk-buruk mereka manusia itu indallahi Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, man tala umruhu, siapa orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluh, dan jelek amalnya. Umurnya panjang, dikasih sampai tua sama Allah, tapi amalnya jelek. Dikasih umur panjang, kerjaannya maksiat. Dikasih umur panjang, jauh dari ibadat. Naudzubillah min dzalik, itu yang dikatakan syarrun nas, ya, seburuk-buruknya manusia. Wa khairuhum, dan sebaik-baik mereka manusia itu, man tala umruhu, siapa orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus perbuatannya. Ini sebaik-baik manusia. Dikasih panjang umur sama Allah, lalu perbuatan amalnya amal yang bagus. Perbuatan amalnya amal soleh. Makin tua makin soleh, makin tua makin soleh. Mudanya soleh, tuanya makin soleh, ini bagus. Ya, mudanya soleh, tuanya makin soleh, bagus. Itu minta sama Allah,
biar kesalehan kita terus-terusan ada di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Sebab nggak sedikit waliyadzubillah ada orang yang mudanya bagus, dikasih umur panjang sama Allah, semakin tua malah hilang bagusnya, nampak jeleknya. Ada nggak begitu? Mudah-mudahan nggak ada di antara kita. Ya, mudah-mudahan di antara kita mudanya bagus, makin tua makin bagus, sampai datang akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang dikatakan khairun nas, ya, sebaik-baiknya manusia. Wa abghadun nasi ilallah, ya, dan yang paling dibenci di antara manusia oleh Allah Ta'ala itu siapa? Man akala wahdahu, siapa orang yang makan sendiri-sendirian. Wa mana'a rifdahu, dan menolak akan pemberian. Artinya dia nggak bagi-bagi. Kalau makan sendiri, ya, makan sendirian, dia nggak mau bagi-bagi sama orang. Kalau lagi makan asyik dinikmatin sedikit, ada orang datang buruan dihabisin sama dia, biar orang lain nggak kebagian minta. Ya, dia lagi makan asyik nih, dia tahu nih ada orang yang datang bakal minta, sengaja sama dia di depan orang diludahin tuh makanan biar orang nggak minta. Ini tanda kebakhilan nih, ya, tanda pelit. Orang yang bakhil, orang yang pelit tidak layak tempatnya dalam surganya Allah Ta'ala. Ya, tidak layak tempatnya dalam surga. Orang yang dermawan, orang yang sakhi, orang yang jud, ya, jawad, baik hatinya, murah hatinya, itu makanannya jadi obat buat kita. Ya, makanya kalau orang dermawan dia ngasih kita makan. Ya, orang baik nih ngasih kita makan. Makanannya bakal jadi obat buat kita. Begitupun sebaliknya, orang yang bakhil khawatir makanannya jadi racun buat kita. Bagaimana enggak, mau bakhil gitu lagi makan, banyak dong, gitu baru mulain. Ya, lembangan kita makan, dia mau ngomong nggak enak, hatinya gerendengan sama kita. Baru tumben dia makan enak. Kalau gua kasih gak makan dia, begitu. Lah makan digerendengin agak enak, makan digerendengin gitu orang agak enak, begitu. Ya, artinya ya orang bakhil, orang pelit, makannya nggak sampai ke perut kita, dia nggak sampai. Kenapa? Bagaimana sampai? Ya dikasih sama dia, begitu. Nah, makanya ini kita orang biar punya akhlak, kita orang biar punya adab yang bagus. Sekurang-kurangnya itu belum keluar dalam hati kita, belum keluar dari hati kita. Ya, paksain itu hati dengan perbuatan yang bagus. Karena malaikat dia nyatet akan amal kita, nyatet yang dilihat bukan yang terbesit di hati. Malaikat yang tembus sama hati Allah. Ya, kalau Allah memandang kepada hati kita, tapi malaikat mencatat amal yang dikerjakan oleh kita. Nah, makanya belajarnya gitu, paksain hati kita biar jadi bagus. Dengan cara apa? Dengan cara kita beramal yang bagus. Umpama contoh makanan, kalau kita punya makanan, ajak orang makan kita, barang kita. Ya, ajak orang makan barang kita, walaupun sekedarnya. Walaupun sekedarnya, ajak orang makan. Ayo dah, kita makan bareng-bareng. Ente lagi pengen makan apa nih hari? Ajak orang walaupun dengan sekedar mulut kita, dengan lisan kita. Walaupun sambil ngajak, ya hatinya ngomong, mudah-mudahan dia nggak mau gua ajak begitu. Ada orang begitu? Ada. Ya. Kalau di sini nggak ada. Ya, di sini nggak ada. Sini insyaallah baik-baik semuanya. Iya, tempat yang jauh ada. Kalau di sini nggak ada. Kan repotnya tempat yang jauh pindahan dari sini, begitu ya dulunya begitu. Artinya minta sama Allah mudah-mudahan
perbuatan kita bagus dan bisa nuntun hati kita kepada perihal yang bagus pula. Jadi dipaksa boleh. Ya, hati itu dipaksa dengan perbuatan. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan kalau perbuatan kita udah bagus, nanti hati kita yang jelek ketolong jadi bagus juga, ya. Jadi dikatakan yang paling dibenci di antara manusia oleh Allah Ta'ala, man akala wahdah, siapa orang yang makan sendirian, wa man arif dah, dan juga dia menolak kepada pemberian, nggak mau ngasih orang. Udah makan sendirian, ngasih nggak mau, ogah. Walaupun sedikit dari apa yang Allah kasih rezeki buat dia, nggak mau, seperak pun nggak mau. Bakhil, ya, pelit. Nah, ini hati-hati. Ini termasuk orang yang dibenci sama Allah Ta'ala, ya, orang yang dibenci sama Allah Ta'ala. Salah satu yang menjadikan sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Allah jadikan Khalilullah, Allah jadikan kecintaannya Allah. Itu pernah ditanya, li ay syai'in itakhadaqallahu khalila, karena sesuatu apa sampai-sampai Allah jadikan dirimu sebagai kecintaannya. Orang nanya sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bi thalathati asya, karena 3 hal. Salah satu dari yang 3 kata beliau begini, ma ghadaitu wa ma asyaitu illa ma'adaif. Saya ini nggak makan siang, saya juga nggak makan malam, kecuali saya makan bersama tamu, begitu. Kecuali beliau makan bareng tamu baru makan, kalau sendirian nggak mau. Maknanya apa? Beliau tuh kalau makan mau nyari teman buat makan, ya, ngajak-ngajak orang buat ajak makan. Kalau kita kadang-kadang kan nyari orang yang pengen ngajak makan, gitu. Kalau Nabi Ibrahim nggak, dicari orang untuk diajak makan bersama beliau. Bahkan dalam surah riwayat dikatakan kana yamshi milan au milaini, ya, li talabi man yaqulu ma'hu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau tuh berjalan, ya, terkadang 1 mil, terkadang berjalan sampai 2 mil. 1 mil sama 1 kilo jauhan mana? Jauhan 1 mil. Itu jalan beliau tuh. Kadang-kadang sampai 2 mil jauhnya beliau jalan, cuman sekedar li talabi man yaqulu mahu, mencari orang yang bisa diajak makan bersama beliau, begitu. Ini rasa peduli yang tinggi nih. Ya, mungkin ada di antara kita tapi jarang. Mudah-mudahan kita termasuk yang kayak begitu, gitu. Ya, termasuk yang jarang itu. Sebab kayak begitu. Bahkan seringkali beliau nggak jadi makan. Kenapa? Khawatir kalau beliau makan sedangkan beliau nggak menemukan orang yang bisa diajak makan bareng bersama beliau. Khawatir beliau kenyang sendirian sedangkan masih ada orang yang beliau nggak temukan dalam keadaan lapar, begitu. Nah, ini namanya kedermawanan, ya, al-jud, ya, jawad, al-jawad, kemurahan hati. Kita bisa nggak begitu? Bisa. Gimana caranya? Dipaksain, ya, dipaksain belajar. Biar kata dari yang kecil-kecil, ya, dari permen sebutir 2 butir, gitu, ya, nggak apa-apa bagi orang. Rokok sebatang 2 batang, agak apa-apa, gitu, ya. Ente mau ngerokok nggak? Ane maunya makan, tapi adanya rokok. Kalau dipapak enak kan? Ya, artinya sekurang-kurang hati kurang bagus, lisan berusaha untuk bagus, berusaha terus. Harapannya lisan kita yang kita usahakan bagus, mudah-mudahan bisa nolong hati yang kurang bagus, insyaallah. Wa daraba abdah, dan juga seburuk yang paling dibenci di antara manusia oleh Allah Ta'ala adalah orang atau manusia daraba abdah, yang suka mukulin hamba, ya, budak, suka mukulin budak. Orang salah main pukul aja, mentang-mentang kuat, mentang-mentang jago, mentang-mentang kuasa,
ini dibenci sama Allah Ta'ala, ya. Karena ini bukan termasuk daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nggak pernah mukul, jangankan sama budak. Jadi termasuk akhlak Nabi, Nabi ini la yadhummu ta'aman, Nabi itu nggak pernah mencela-cela makanan. Yang pertama akhlak Nabi nih, Nabi itu nggak pernah mencela-cela makanan, ya. Kalau Nabi suka, akalahu, Nabi makan makanan. Kalau Nabi nggak suka, tarokahu, Nabi tinggalin makanan. Gitu. Lisannya nggak mencela. Cobain sama Nabi nih. Kalau Nabi suka, Nabi makan lagi. Kalau nggak, udah kasih. Ayo, ada yang mau nggak? Begitu. Ya, nggak pakai apaan nih, keasinan, nggak begitu. Wah, kopi kayak kolak, nggak begitu. Ya. Lah kopi kayak hidup lo. Kopi kayak hidup lo. Ada orang ngomong gitu tuh. Pahit. Begitu. Ya. Kalau Nabi nggak mencela. Kalau Nabi suka, Nabi makan, Nabi minum. Kalau nggak suka, Nabi tinggalin. Bahkan pernah suatu ketika Nabi diundang makan di rumah salah seorang sahabat beliau. Disajin tuh bangsa katanya kayak anggur gitu ya. Itu sahabat pada kumpul semua. Nabi makan terus anggur. Cobain sama Nabi. Ini anggur ternyata rasanya asam, belum pantas buat dimakan, belum pantas gitu. Kemudahan. Nabi khawatir. Tuh ada sepenuh-penuhnya piring tuh, anggur tuh. Nabi khawatir kalau nanti yang lain pada nyobain, takutnya mulutnya nggak kejaga. Anggur asem lo kasihin, kayak gitu kan gak enak. Tuan rumah malu nanti. Akhirnya apa yang Nabi lakukan? Sama Nabi terus makan tuh. Nggak digeser sama Nabi, nggak kasih yang lain, makan aja udah. Ya, dengan wajah yang nggak berubah. Bahkan Nabi pasang wajah seolah-olah Nabi senang. Sampai sahabat-sahabat yang lain yang hadir bilang begini, nih hari Nabi lagi lapar nih tumben nih, begitu. Kok tahu? Buktinya kita nggak dibagi sama Nabi, begitu. Ya, tapi sahabat pada redha, Nabi makan redha, udah begitu. Sampai habis satu pun sahabat nggak ada yang kebagian. Kenapa? Nabi mendingan beliau udah yang makan nirian, begitu. Ketimbang tuh makanan dimakan sama orang lain, takutnya mulutnya nggak kejaga, gitu. Ya, lu mau ngundang apaan, anggur asam dikasih, nah kan gak enak. Tuan rumah malu nggak kira-kira? Malu. Kita pernah nggak begitu? Kita mungkin pernah gitu, cuman komentar begitu, ya, begitu. Anggur lu belum mandi, nah bang, asam, gitu. Ya, Nabi gitu. Pernah Nabi kasih makanan sama istri beliau, ya, Sayyidatuna Aisyah. Ditanya, ya, bagaimana ya Rasul, enak gak begitu? Sama Nabi nggak katanya, bagaimana itu asin makanan? Sama Nabi suruh cobain aja, enak cobain dah, begitu. Wow, asin begini. Dia ngomong, Nabi nggak keluar di lisan Nabi, keluar celaan, nggak sama sekali. Ya kira susah mungkin tuh begitu. Ya sebisa mungkin tuh latihan tuh biar keluar kata-kata dari lisan kita yang bagus-bagus saja, yang jelek jangan keluar. Apalagi kalau sampai perkataan tersebut menyinggung kepada orang lain. Kalau bercanda gimana? Hati-hati juga. Ada kalanya orang tuh senang dibecandain, senang bercandain orang, senang lempengan dibecandain, marah. Takutnya nanti dalam candaan kita orang juga jadi sakit hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi termasuk orang Nabi yang pertama, Nabi itu la yadhumu ta'aman, Nabi itu belum pernah yang namanya mencela-cela makanan. Tidak, Nabi belum pernah. Wala yanharu khadiman, Nabi belum pernah mencaci maki khadim. Khadim itu bujang, ya, pelayan, ya budak siapa. Orang salah nggak Nabi caci maki nggak? Ya Nabi nggak pernah mencaci maki orang yang salah sama Nabi. Dibenerin iya, dinasihatin iya. Kalau kita kan orang salah dikit kan
Udah lama segoblok aja. Itu gitu ya. Udah lama segoblok aja. Nabi kagak begitu. Ini akhlak dicontoh, ditiru oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ceritanya ya. Saya juga dapat cerita ini, kisah dari almarhum ya Ki Ali Saman, tempo hari cerita sama saya. Beliau dari Walid Malim Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu termasuk salah satu orang yang susah buat marah. Ya, kalau itu kan susah buat baik. Kalau Imam Syafi'i susah buat marah. Digodain orang, dikerjain orang, nggak ada marahnya. Sampai-sampai ada satu orang yang pengen ngetes apa iya ada orang model begitu. Kalau kita jangan kan benar-benar dimaki orang, cuman dibohongin doang, lu udah bohongin sama dia, mau ngamuk. Makanya lu besok-besok jangan ngumpul sama dia, lu begitu kita balas orang. Imam Syafi'i digodain orang, dikerjain orang, dizalimin orang, rasa marahnya nggak keluar. Sampai ada orang mau ngetes, apa iya ada orang model begitu. Walhasil diteliti, diikutin Imam Syafi'i. Dia dapetin Imam Syafi'i ternyata lagi pengen bikin baju. Ya, lagi pengen bikin baju. Dibawa nih kain ke tukang jahit. Ini orang mantau dari kejauhan. Imam Syafi'i udah ngukur semuanya, tinggal bayar. Nanti tentukan waktunya kapan, tinggal ngambil. Pulang nih Imam Syafi'i dari rumah tukang jahit. Ini orang yang pengen ngetes Imam Syafi'i datang. Pak, mohon maaf saya mau tanya, tadi Tuan Imam ngapain kemari? Oh itu beliau pengen bikin baju. Tuh kainnya masih ada. Tolongin saya Pak. Tolongin apa? Saya ini pengen ngetes apa iya ada orang yang nggak bisa marah. Imam Syafi'i beliau belum pernah marah sama sekali. Oh iya emang beliau orang yang begitu. Tapi saya nggak percaya ada orang model begitu. Tolongin saya. Tolongin apa? Tolong nanti Bapak bikinin baju buat Imam Syafi'i. Jangan sesuai dengan ukurannya. Ngamuk tukang jahitnya. Apa-apaan ente? Saya nggak berani, itu namanya dzulmul abdi lil ghair, zalim seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Beliau udah bayar saya, udah percayakan saya sebagai orang yang menjahit, membuat bajunya. Saya masih mendingan saya ini berbuat zalim, kata tukang jahit ini, kepada para pemimpin pejabat negara ketimbang seorang ulama yang agung dan besar namanya. Jadi orang-orang dulu tuh ulama lebih terhormat dan mulia ketimbang pejabat. Kalau sekarang ya mestinya masih begitu, mestinya gitu ya, mestinya masih begitu. Ya, jadi orang-orang itu lebih menghormatin ulama ketimbang para pejabat. Nggak berani saya Pak, nggak tulungin. Jangan khawatir nanti ya saya gantiin bahannya kalau imam marah. Ongkosnya saya kasih lagi. Bapak bikinin yang bener dah. Saya cuma mau lihat doang. Apa iya ada orang yang nggak bisa marah kayak begitu? Walhasil tukang jahit nggak mau juga, nggak terima. Saya nggak mau Pak. Ini namanya zalim. Bapak mendingan cari cara lain lah. Saya nggak mau tahu. Nggak tulungin saya. Terus bernegosiasi sampai keluar kalimat gini. Nanti bahannya Pak, kalau Tuan Imam marah saya gantiin Pak bahannya, ongkosnya saya ganti 5 kali. Ganti 5 kali. Kata Kang Jahit begini, dari tadi dong ngomong begitu. Dari tadi dong kayak gitu. Kegoda juga. Akhirnya dibikinin betul. Ya, dibikinin. Bagaimana bikinnya? Dibikin nih lengan kanannya dibikin sempit-sempitnya. Lengan yang kiri dibikin lebar selebar-lebarnya. Begitu cara ngerjainnya. Sampai akhirnya datang waktu pengambilan baju. Ini Imam Syafi'i ini kalau datang nih orang banyak yang ngerebutin. Kehadiran beliau nih orang udah pada tahu gitu ya. Artinya kalau beliau ada tuh orang tahu oh ada Imam Syafi'i. Ini Kang Jahit tahu kayak begitu,
Imam Syafi'i mau datang ambil baju, ini keringat keluar semua gede-gede. Kenapa kira-kira? Takut beliau. Imam Syafi'i orang yang disegenin. Sampai akhirnya datang Imam Syafi'i ke tempatnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan gemeteran begitu, enggak banyak kata-kata, Imam Syafi'i nanya, udah jadi? Ditunjuk doang dengan tangannya, enggak berani ngomong. Itu keringat keluar lagi kayak jagung tuh, ya. Rambutnya dari kering basah, kayak pakai minyak rambut, begitu. Emang orang soleh kalau memulai segala sesuatu baca apa? Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Diambil tuh baju, Kang jahit udah gemeteran aja tuh, lihat itu ya. Cobain, sampai begini Imam Syafi'i tangannya diginiin ya. Saking apanya? Empitnya. Masukin, akhirnya masuk juga. Pas masuk Imam Syafi'i bilang alhamdulillah. Dengar alhamdulillah dari lisan beliau, ini keringat yang kayak jagung masuk lagi ke dalam tato, masuk lagi. Kayak film kartun gitu ya. Yang satu lagi cobain yang lebar tuh. Alhamdulillah. Ini tukang jahit dari keringetan sampai kering mukanya. Dari takut sampai heran. Akhirnya tanya begini, ya Tuan Imam, maafkan saya, apakah engkau tidak marah kepada diriku? Sampai nanya begitu. Kata Imam Syafi'i begini, loh, bagaimana saya bisa marah kepada dirimu sedangkan engkau buatkan yang terbaik untuk saya? Begitu jawabannya. Baju model begitu dikata engkau buatkan yang terbaik untuk saya. Coba kalau kejadian sama kita gimana kira-kira? Dasar Kang jahit bego. Begitu kita. Bisa gak kita gitu? Hah? Maki-maki. Yang kasar dibanting karena nyusahin jahitnya. Begitu. Tapi Imam Syafi'i enggak dikata gitu. Bagaimana saya bisa marah kepadamu sedangkan engkau buatkan sesuatu yang terbaik buat saya? Heran lagi. Terbaik bagaimana ya Tuan Imam? Kau buatkan kepadaku lengan yang kanan ini sempit ini manfaat besar buat aku. Kenapa? Lempengan musi nulis kitab nggak pakai gulung-gulung lagi katanya. Kau buatkan yang kiri lebar selebar-lebarnya, ini manfaat buat diriku. Kenapa? Lempengan saya mesti ngajar bawa kitab nggak pakai nggak mesti gembol tas lagi, masukin kitab dalamnya. Heran Kang jahit. Ada orang model begitu, dikerjain senang coba tuh. Dikerjain senang. Ada kalimat-kalimat yang keluar mencaci maki nggak ada. Kalau marah pantas nggak? Pantas. Sekurang-kurangnya gini, Bapak gimana sih Kang Jet udah lama masih juga ngaco begini, kan bisa gitu, nggak kasar tuh, nggak keluar. Dikata bagaimana saya bisa marah kepada dirimu sedangkan kamu buatkan yang terbaik kepada saya? Masih begitu tuh, nggak mau nyakitin hati orang. Hati kita nggak tahu ya, hati kita nggak tahu. Tapi kalau Imam Syafi'i sih hatinya bersih. Tapi mungkin kita bisa ngomong gitu, hati kita, begitu ya, hati kita. Di situ Kang Jahit merasakan betul ada orang yang kayak begitu tuh. Dikerjain masih terima kasih, dikerjain masih memuji. Sedikit pun lisannya tidak keluar cacian, nggak nyakitin orang. Dari mana belajarnya? Belajar daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita belajar begitu tuh, ya. Ada orangnya, nggak ada orangnya. Sebisa mungkin ngomong yang baik-baik, tidak keluar cacian, tidak keluar hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Nah gitu. Ya, jadi wala yadribu imra'atan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau itu beliau tidak pernah memukul perempuan. Ya, Nabi nggak pernah mukul perempuan. Ya bininya, ya anaknya, orang lain, pokoknya perempuan nggak pernah Nabi pukul. Nah, kita juga begitu. Jadi orang laki jangan gampang mukul perempuan. Ya jangan. Karena Nabi ngajarin begitu, ya Nabi tidak ajarkan mukul perempuan. Itu akhlak Nabi ya. Wa akramal ghina,
Dan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala di antara manusia itu adalah manusia yang memuliakan orang kaya. Yang memuliakan orang kaya. Dalam kaidah dikatakan satu qaul, man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Siapa orang yang tawadhu sama orang kaya karena kekayaannya? Apa tawadhu? Merendahkan dirinya di hadapan orang kaya, li ghinahu, karena kekayaannya itu orang. Karena ada orang kaya, oh iya siap ndoro. Gitu ya, ndoro. Ya, begitu aja tuh kerjaan itu. Ame orang soleh biasa-biasa aja. Ame orang kaya sampai begitunya. Tapi karena kekayaannya, dia mandang kepada kayanya. Hati-hati. Yang begitu katakan maka sungguh telah pergi, telah hilang 2/3 agamanya. Kalau saya nggak hilaf ya, 2/3 agamanya. Hati-hati. Sisa 1/3 lagi. Ya, jadi orang kaya biasa-biasa aja kalau timbang kayanya sih. Kayaan mana sih sama Allah Ta'ala? Sampai sebegitunya. Nah gitu. Kalau karena kedermawanannya, karena kesolehannya itu orang kaya, kita pengen ya sekedar menyambutnya masih boleh. Tapi kalau kita merendahkan diri kita, jangan. Ya, kalau di hadapan ulama, orang soleh boleh kita rendahin diri kita. Orang kaya mah sama kita. Gimana caranya biar kita bisa merasa sama orang kaya? Kira-kira gimana caranya? Biar kita bisa bersikap sama dan punya perasaan yang sama orang kaya. Nggak mesti kita bertawadhu kepada dia gara-gara kayaannya. Gimana kira-kira? Gimana caranya? Jangan punya hajat sama dia. Jangan punya hajat sama dia. Orang kalau udah punya hajat sama orang kaya, nanti kita jadi budaknya. Begitu. Ya kita jadi budak. Jangan, biasa aja udah. Nggak apa sih? Memang kaya berapa sih? Kaya juga Allah Ta'ala. Nah, gitu. Ya. Hati-hati sama orang kaya. Jangan kita merendahkan diri kita karena kekayaannya. Jangan. Kalau kayak gitu maka telah hilang 2/3 agamanya. Naudzubillah. Ya, hati-hati. Allah benci itu. Ya. Wa akramal ghina, memuliakan orang kaya, wa hanal fakir, lempengan sama orang fakir dihina-hina. Sama orang fakir dihina-hina. Begitu, ya. Sama orang fakir dihina-hina. Orang kaya diagung-agungin, jangan. Allah nggak suka. Yang biasa-biasa aja, ya. Bahkan orang fakir itu nanti bisa jadi derajatnya di sisi Allah lebih bagus, gitu ya. Jadi kalau gitu kita mendingan kaya apa fakir? Hah? Ya, kaya yang manfaat. Yang kalau jadi fakir, jangan jadi fakir yang merendahkan diri di hadapan orang kaya. Jangan, biasa-biasa aja. Kita fakir kalau nggak punya hajat orang kaya juga sama pangkat kita. Tolongin dong beliin sono. Nggak bisa, lo beli sendiri. Nggak punya hajat kita. Ya, kalau kita punya hajat, dia nggak mau beli, kita paksa-paksa. Ente nggak mau beli ini? Enggak, beli deh. Ntar ada yang beli. Begitu. Enggak, beli aja. Begitu. Sampai begitu. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara hati kita ya, Allah hormatin kita ya. Jangan begitu, ngeri. Wa asyarru minhu, dan yang lebih buruk daripadanya dari yang kayak begitu tuh. Man asya fil harami, siapa orang yang hidup di dalam perihal yang haram. Siapa orang yang hidup di dalam hal-hal yang haram. Kerjaannya yang haram, makan dari hasil yang haram.
begitu saja hidupnya. Dia kasih makan anak bininya sama kayak yang dia makan, yang haram juga. Itu lebih buruk daripada orang yang tadi itu, yang sebelumnya. Ya. Wa mata fil haram, dan mati juga dalam perihal yang haram. Hidupnya senantiasa di dalam hal-hal yang haram, sampai matinya juga masih di dalam hal yang haram. Ini yang lebih buruk daripada hal yang tadi disebutkan sebelumnya. Alhamdulillah. Hati-hati. Sebab seseorang kalau dia hidup dalam hal yang haram lalu dia nggak tobat sama Allah, dia nggak tobat sama Allah Ta'ala, maka ini tanda atau ciri Allah tidak mau dideketin sama hamba tersebut. Kalau sampai ada orang dia sadar dirinya, dia tahu dirinya ada di dalam hal yang haram, dia tahu kerjaannya haram, dia tahu makan dari yang haram, dia tahu. Cuman dia takut untuk mengakui. Kenapa? Kalau diakuin dia berhenti, akhirnya dunianya habis. Tapi kalau dia masuk terus-terusan dalam hal yang haram, dunianya banyak sama dia pengen punya banyak dunia. Akhirnya dia nggak mau ngakuin, tapi dia tahu dirinya dalam hal yang haram. Pada saat itu ini suatu tanda kalau Allah Ta'ala tidak mau dideketin sama dia. Alhamdulillah. Terus bagaimana sikap yang bagus? Sikap yang bagus kalau kita udah ketemu, sadar diri kita berada di dalam hal yang haram, tinggalin hal yang haram itu dan bertobatlah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya pertaubatan. Karena Allah sedikit pun tidak ridha pada keharaman, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia bayar zakat. Saya kan biar kata haram saya bayar zakat. Kan zakat kan buat apa? Buat mensucikan. Nah gitu kata dia. Oh kan. Mungkin hartanya suci tapi perbuatannya kotor, masih haram namanya. Tobat sama Allah Ta'ala buruan ya. Jangan takut untuk tobat, jangan takut melangkah kepada kebaikan, jangan takut untuk mengerjakan hal yang halal, karena itu semuanya hal yang diridhain sama Allah Ta'ala. Namun dalam kebatilan dan keharaman sedikit pun tidak ada ridha dari Allah Ta'ala. Terus kalau nggak ada makanan sama sekali, makan bangkai ayam boleh nggak? Nggak ada makanan sama sekali, adanya bangkai ayam, boleh nggak? Boleh nggak? Itu lain bab, lain urusan. Idza daqat darurat, kalau sampai kesempitannya dari darurat sama dia. Sempit dia nggak ada makanan lagi, boleh, jangan bicarain kalau sempit sih. Ini nggak sempit, banyak jalan, cuman dia udah kasihkan gitu. Ya, udah kasihkan. Bahkan kita berobat sama yang najis aja masih boleh sama Nabi. Dalam syariat berobat sama yang najis masih boleh. Ilal khamar, kecuali khamar. Dalam khamar nggak ada obat sama sekali. Tapi kalau selain khamar masih boleh walaupun dia najis. Dulu Nabi pernah kasih umat kencing onta buat obat, masih boleh. Begitu. Tapi nggak kasihkan, bahaya, berhenti. Terbukti sembuh, berhenti. Nah ini orang ada dia masuk hidupnya dalam hal-hal yang haram, hati-hati. Ini tanda kalau dia sadar tahu dirinya ada dalam hal yang haram, sedangkan dia nggak kembali sama Allah. Ini tanda Allah nggak mau deketin sama dia. Hati-hati. Ya, kita jangan nunjuk orang, oh pantas dia anu, jangan, takutnya kita. Ya, jangan nunjuk orang, si fulan, jangan. Tunjuk diri kita, takutnya kita. Cuman nggak mau ngakuin aja, takut ngakuinnya gitu doang. Ya, takut ngakuinnya. Ya, wa mata fil harami, dan mati juga pada yang haram. Hati-hati ya. Ini tanda Allah tidak mau dideketin sama dia. Mudah-mudahan bukan kita orang ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa kita dekat kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala lebih dekat kepada kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin ya.
Situ dulu ya. Wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wallahu a'lam bishawab.